Bagaimana langkah kita sebagai anak melihat orang tua kita melakukan kesalahan dan kita sebagai anak sudah menegur, tetapi orang tua kita tetap tidak menghiraukan ucapan kita dan malah mendiami kita dan acuh kepada kita. Kalau mengingatkan orang, sehari kita mengingatkan dia dapat pahala, 2 kali kita mengingatkan dapat pahala, 4 kali, apalagi dia sampai marah lebih gede lagi pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta nasihatnya Buya, bagaimana langkahnya dalam Islam ketika kita sebagai anak melihat orang tua kita melakukan kesalahan atau perbuatan tidak baik yang dilarang oleh Islam, dan kita sebagai anak sudah menegur, tetapi orang tua kita tetap tidak menghiraukan ucapan kita dan malah mendiami kita dan acuh kepada kita. Bagaimana langkah kita sebagai anak, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau kita melihat orang tua atau orang-orang dekat dengan kita melakukan sesuatu yang haram lah, anggap saja bahasa lain, to the point, haram atau dosa, maka pertama harus ada kesedihan di hati kita, karena itu saudara kita, ibunda kita melakukan keharaman. Kemudian yang kedua, Anda harus mulai memasuki wilayah baru. Gimana caranya saya mengingatkan atau saya membawa dia kepada cara yang terbaik? Pertama adalah kebenaran. Paling tidak ada 2 catatan kecil. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Maksudnya di saat beliau salah bukan langsung Anda tegur saat itu. Mungkin Anda harus punya, mau mengingatkannya itu sudah Anda persiapan bulan depan deh. Sekarang saya kasih mukadimah, kini sering mijitin beliau, sering ngobrol beliau, sering ini. Kadang sebagian dari kita tuh sebagai seorang anak, kadang kita mulai belajar agama sedikit, kadang-kadang sudah kayak berasa di alam surga. Sehingga kalau ada orang, salah, astagfirullah, haram, tidak menarik bagi kita. Jadi pertama adalah kebenaran, dia harus ada ucap. Anda memilih waktu yang tepat untuk mengingatkan beliau. Waktu yang tepat, jadi Anda harus bisa mengira-ngira. Ini belum tahu. Cuman jangan lama-lama, karena mencari waktu yang tepat, kelamaan ya jangan. Berarti mulai sekarang Anda sudah menyiapkannya. Anda menyiapkan ibunda untuk bisa mendengar. Tentunya apa? Kalau bahasa sederhana, penuhi hatinya dengan kebaikanmu, dia akan membuka hatinya untuk mendengar omonganmu. Ini kan rumus baru lagi. Orang ngomong kok nggak pernah berikan kebaikan, ngomong kosong gitu. Jadi penuhi hatinya dengan kebaikanmu, maka ia akan membuka hatinya untuk mendengar omonganmu. Ini adalah adab cara berakhlak, bukan langsung ceramah. Mereka bukan robot, bukan dia handphone yang bisa langsung rekam, direkam, dihafal di otaknya, enggak. Dia punya hati, punya, mohon maaf, sebagai orang tua ada makom ayah. Beda kita nasihati anak dengan ayah pun berbeda. Pertama, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisanmu sendiri. Anda bisa minta tolong pada orang yang sekiranya bakal didengar oleh ibunda atau ayah Anda. Siapa anak yang paling dekat dengan ayah Anda? Atau paman, atau ustadz, atau kiai dan sebagainya. Atau mungkin dengan surat cinta yang kita kirimkan kepada ibunda. Karena kita sebagai anak kadang tetap sebagai anak, nasihati tetap sebagai anak. Jangan kan orang seperti kita. Imam Abu Hanifah segede itu, ibunya tetap menganggap dia adalah anak biarpun sudah jadi imam madhab. Jadi kalau fatwanya anaknya nggak terlalu, nggak percaya. Tapi fatwanya sampai, ini kisah Imam Abu Hanifah itu, ibunya tuh tanya kepada Abu Hanifah, nggak mau dijawab Abu Hanifah, tanyakan kepada kiai itu, ustadz itu. Abu Hanifah yang mendatangi ustadz, perintah ibunya. Akhirnya tanya pada ustadz itu. Ustadznya muridnya Abu Hanifah. Ustadz, umi saya tanya hukum begini. Akhirnya muridnya ngomong, imam, bukankah kamu guruku? Bagaimana aku menjawab? Kan kamu lebih tahu. Sudah, kamu jawab, nanti saya kasih ibuku. Jadi kadang-kadang sebagai seorang anak, itu dibanding ibunya nggak ada tampak sebagai apa, jagoan sudah nggak ada lagi. Tetap ingat ditimang-timang ibunda. Saya pun dibanding ibu kami juga ya anak kecil sudah. Bukan seperti buah, ini enggak, ibu ya ibu. Ya, makanya kita pun harus ngerti, belum tentu omongan kita langsung didengar karena kita dianggap sebagai anak terus. Tapi minta tolong pada siapapun bisa menyampaikannya. Dengan surat cinta sama ibu tercinta, ibu ini, Anda titipkan surat, dia dibaca, kemudian setelah itu dia akan
Nah, ini adalah termasuk cara, jangan gampang kita langsung ngomongin dia dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, kalau ternyata dengan upaya-upaya begitu kok belum, berarti kita harus koreksi diri. Bahwasanya, kenapa? Ini bukan kepada ibunda, kepada siapapun yang kita ajak. Kenapa kok dia belum memenuhi ajaanku? Kenapa kok dia belum mengikuti ajaanku? Nah, bisa saja mengajari koreksi diri. Mungkin tutur katamu kurang indah, mungkin berlakumu kurang baik. Jangan salahkan dia, jangan berkata, ah dasar dia keras kepala, dasar dia orang ini. Nggak perlu. Tanyakan dirimu, mungkin kamu kurang lembut, atau mungkin engkau kurang mengadu kepada Allah, sebab yang isi hidayah adalah Allah kok. Terus ini, kemudian sampai kapan? Tidak ada batasnya. Kalau anda mengingatkan ibunda sekali dapat pahala, biarpun belum mengikuti. Tapi kalau anda tidak mengingatkannya, anda dosa. Tapi kalau anda mengingatkan 2 kali kepada ibunda dan ayah anda dapatkan pahala, biarpun belum mengikuti. Kalau anda mengingatkan 10 kali tetap dapat pahala. Apakah kita tidak rindu pahala? Nggak ada bosan sampai aku mati atau beliau wafat. Nggak ada batas akhirnya. Kalau mengingatkan orang, atau kita mengingatkan orang sama, sehari kita mengingatkan dia dapat pahala, 2 kali kita mengingatkan dapat pahala, 4 kali, apalagi dia sampai marah, lebih gede lagi pahalanya. Nggak usah ragu, karena kita merindukan kebaikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.